Show Winners, Wibu Happiness. Gimana nih kabar kalian? Ya, balik lagi sama gua, Wibu yang bangga jadi Wibu ini. Dan ya udah lama kan kita nggak bahas Mobuseka ya. Dan iya, sekarang kita ke pembahasan Mobuseka dulu lah ya. Yang sekarang sih udah masuk ke volume 7. Dan ya ini requestan dari seseorang gitu kan. Dan ya, video kali ini itu berdasarkan light novel Mobuseka volume 7-nya ya, bukan berdasarkan anime, manga, ataupun web novelnya. Jadi ya, intinya berdasarkan light novel. Dan kalau misalnya lu belum nonton video-video sebelumnya tuh ya soal rangkuman Mobuseka, ya lu bisa lah langsung cek ke playlist, karena di situ ada playlist dari rangkuman light novel Mobuseka. Atau ya, lu bisa langsung cek deskripsi aja lah ya cuy ya, karena ya di situ ada link dari playlist rangkuman Mobuseka. Nah, cerita kali ini itu dibuka sama Leon dan ya Noel lah yang lagi pergi ke pasar tuh kan. Dan orang-orang yang di pasar tuh pada ngeliatin mereka tuh, perkara ya Noel ke pasar ya dandan sedemikian rupa lah ya, yang masih bisa dibilang dia tuh kayak belum nyerah gitu kan buat deketin Leon. Karena ya gimana ya, cewek kan nggak mungkin ya kan nggak dandan kalau dia pengen jalan sama seseorang yang dia suka gitu ya. Apalagi dandannya sampai sedemikian rupa biar terlihat menarik gitu. Dan Leon di sini agak kaget ya kan, yang ya bisa dibilang kayak agak kesamsem gitulah sebenarnya. Selain karena ya Noel yang dandan kayak gitu ya, tapi itu juga karena Noel yang pas belanja tuh kayak seneng banget lah kesana kemari ya, bisa dibilang hyperaktif gitulah. Dan ya itu salah satu pesona yang nggak dimiliki sama Angie ataupun Livia, karena ya Angie kan cewek modis banget ya kan, yang kayak apa ya, cewek-cewek kalau di apa ya di dunia ini ya, kalau di Indonesia macam cewek-cewek pik mungkin ya. Atau ya Livia ya kan, yang ya cewek yang polos gitu kan, lemah lembut ya kan, yang pesonanya tuh bukan pesona hyperaktif gitu loh. Nah, kalau Noel ya bisa kayak gue bilang tadi, pesona cewek-cewek hyperaktif lah ya. Nah, yang pas Leon ngeliatin Noel tuh kan sambil senyum-senyum gitu, Luxion tiba-tiba nongol tuh kan sambil ngomong, "Gue aduin lu Kenji sama Livia." Yang jelas lah Leon kaget dong, dan jadinya ya debat lah tuh Leon sama Luxion, sampai Noel yang ngeliatin mereka ngedebat itu nyeletuk, "Kalian akrab banget ya." Yang spontan Leon sama Luxion teriak, "Mana ada." Nah, Leon sebenarnya orang yang agak males ya kan kalau disuruh belanja-belanja kayak gini, karena iya dia mungkin mirip-mirip kayak gue yang mageran gitu kan, tapi ya ngelihat Noel dia malah jadi seneng gitu loh nemenin Noel belanja, sampai ya mereka hampir ke semua toko lah yang ada di pasar gitu kan. Yang pas mereka di salah satu toko tuh kan, penjualnya tuh kayak nawarin obat kuat gitu ya. Ini bukan obat kuat ke arah yang plus-plus ya, tapi ya obat penguat tubuh gitu. Yang gue simpelin sih ya obat kuat aja lah ya, biar gampang disebut gitu loh. Yang jelas ya itu obat yang pernah dipakai sama Sergei pas ngelawan Leon gitu kan. Yang spontan di situ Leon langsung ngeborong lah semua obatnya gitu kan, dengan alasan ya itu bisa jadi kartu asnya buat ngelawan musuhnya nanti. Dan Leon beli ya main asal beli aja gitu loh. Yang jelas di situ Noel kayak agak kesel gitu kan, soalnya ya nggak ada tawar-tawaran, kayak nggak ditawar dulu atau gimana gitu kan. Yang untungnya ya penjualnya juga bukan penjual bangsat gitu, soalnya ya pas Leon ngeborong semua obat kuatnya gitu kan, si penjual ngasih tahu kalau obatnya itu punya efek samping. Dan Luxion itu juga udah mengkonfirmasi soal efek sampingnya itu, makanya ya Luxion nyaranin buat ngebuang obatnya. Udah buang aja, buang kalau kata Luxion kan. Tapi ya Leon yang kepalang tanggung gitu kan, karena ya udah ngebeli dan ya ngerasa rugi juga kalau dibuang gitu kan ya. Ya soalnya duitnya udah habis gitu kan buat beli itu obat, akhirnya ya nyuruh Luxion lah buat memodifikasi obatnya itu ya buat ngilangin efek sampingnya, atau ya minimal ngurangin efek sampingnya lah ya, sekalian ya biar kompatibel juga gitu sama tubuhnya Leon. Dan ya udah kelar belanja, Leon sama Noel mampir lah tuh kan ke kafe buat sarapan. Ya emang beda lah ya, kalau orang kaya sarapannya aja di kafe, anjir gua aja sarapan nasi uduk. Nah, Leon itu sedikit nostalgia gitu lah, karena ya sebelumnya dia sama Noel juga pernah gitu kan makan di cafe itu. Ya lu ingat kan? Ya kalau nggak ingat ya nggak apa-apa, lupain aja gitu, nggak penting juga. Dan ya intinya pas Leon lagi nostalgia gitu kan, tiba-tiba Luxion nyeletuk tuh, "Kayaknya gue harus laporin ini nih, ini perselingkuhan gak sih?" Yang spontan Leon kesel lah ke Luxion. Setelah itu cerita berpindah tuh kan ke Akademi Alzer, dan ya itu udah jam-jam pulang sekolah gitu lah. Dan Leon sama Maria dipanggil tuh kan sama Layla ke suatu ruangan. Tapi ya pas mereka sampai, yang ada di situ bukan Layla tapi ya Clayman gitu loh, kesatrianya si Layla. Yang kata Clayman sih ya Layla itu lagi banyak urusan lah, karena ya statusnya Layla sebagai keturunan keluarga Lespines itu udah kebongkar. Jadi ya mau nggak mau ya Layla harus terlibat gitu loh dalam urusan keluarga bangsawan di Alzer, yang dalam tanda kutip ya urusan politik lah ya. Dan Clayman itu juga ngasih tahu kalau dia sekarang bakal ngelindungin Layla, sedangkan Noel ya bakal dilindungin sama Leon. Mengingat ya Leon itu kan wali dari pohon suci Alzer gitu kan, dan ya emang udah tugasnya gitu loh, tugas seorang wali dari pohon suci Alzer ya melindungi Saint pohon suci Alzer gitu.
situ. Dan ya udah, mereka ngomong panjang lebar tuh kan sampai ya berjam-jam lah sambil juga nungguin si Layla. Tapi ya pas Layla sama Ideal datang tuh kan, kucuk, Layla malah ngomong, "Pertemuan kita batalin aja ya, lagi banyak urusan nih." Yang spontan Marie kesel lah ya. Ya orang mana gitu kan yang kesel, udah nungguin berjam-jam, pas datang malah di cancel, kan bangke. Tapi ya Layla malah ngacangin si Marie gitu kan, seolah-olah ya fisiknya ada di situ tapi ya pikirannya kemana-mana lah. Dan Layla itu juga nyuruh Leon sama Marie buat nyari posisinya Sergei. Yang habis itu ya udah Layla sama siapa Ideal cabut gitu kan, ninggalin mereka. Setelah itu cerita berpindah ke Leon sama Marie tuh yang lagi di jalan pulang lah. Yang di situ Marie kayak kesel banget, dia ngedumel mulu perkara ya kelakuannya Layla yang seenak jidatnya gitu kan, yang udah ditungguin berjam-jam malah di cancel gitu. Yang ditenangin lah tuh kan sama Leon. Yang di sini ya mereka agak debat sebenarnya. Lu ngebela Layla, kalau kata Marie tuh yang spontan. Leon ngomong kagak, bukan ngebela Layla. Dan ya Leon ngejelasin di situ kalau dia itu juga marah sama kayak si Marie gitu kan, karena ya tindakannya Layla ya begitu. Tapi ya emang nggak dia tunjukin aja kemarahannya itu, karena ya kalau dia tunjukin juga buat apa gitu, buat marah-marah gitu bakal ngerubah keadaan kan kagak. Jadi ya buat apa, buang-buang tenaga aja kalau kata Leon gitu kan. Dan ya udah habis itu mereka ngomongin lah tuh soal Sergei yang masih belum ketemu juga. Bahkan ya Luxion sama Ideal udah sampai bantuin nyari gitu kan ke setiap sudut di Alzer, tapi ya masih belum nemuin posisi Sergei juga. Yang kata Luxion ada dua kemungkinan, Sergei cabut ke luar negeri atau Sergei punya skill yang ngebuat si Sergei itu yang nggak bisa ditemuin sama sensornya Luxion ataupun Ideal. Tapi ya di sini gue agak nggak paham gitu loh, kenapa Leon, Layla sama Marie bisa kecolongan gitu kan. Maksudnya ya kenapa mereka nyuruh Ideal gitu loh, yang padahal ya mereka udah tahu kalau Ideal itu ya apa ya ngebuat perjanjian sama Sergei, yang dimana ya Ideal kan punya dua master, Layla sama Sergei, yang harusnya ya mereka sadar kalau Ideal nyembunyiin Sergei. Sedangkan Luxion ya 50-50 lah ya, bisa aja Luxion kecolongan juga sama kayak Leon, atau mungkin Luxion malah ngebuat perjanjian gitu kan sama Ideal biar lokasi Sergei itu nggak ketahuan. Ya kita tahu sendiri lah ya, Luxion kan nggak bakal mengkhianati Leon juga, tapi ya Luxion itu selalu punya rencana out of the box gitu loh. Nah pas mereka udah sampai ke mansion mereka ya kan, mereka disambut tuh kan sama Yumeria yang ya lembut banget gitu kan, sampai ngebuat Leon kayak apa ya, kayak penangis gitu lah, mengingat ya perlakuan para betina di Holford dulu yang ya lu tau lah ya, sebelum sama Livia ataupun Angie, perlakuan para betina di Holford tuh pada barbar semua ke Leon. Ya gak apa, cakep kagak gitu ya, tapi barbar gitu kan. Di lain tempat, Kel itu lagi di gudang tuh kan, ngeliatin Arogan sama robot-robot lain lah buatan Luxion. Dan ya kayak bocah pada umumnya gimana sih, dia pengen banget tuh kan naikin itu robot terus jadi kesatria kayak Leon. Makanya ya dia nyoba makanya dia nyoba naikin Arrogance tuh kan. Tapi ya sebelum naik, Leon, Marie, Yumeria sama Luxion itu datang tuh, dan Leon itu ngebolehin Kel buat naik Arrogance gitu kan. Tapi beda sama Luxion yang ngelarang Kel. Yang jelas lah di situ Kel kayak apa ya, kayak bocah yang ngambek gimana sih, tapi ya nggak tantrum juga. Dan dia itu malah tantrumnya ke Yumeria waktu ya Yumeria tuh nyoba nasehatin si Kel. Ya wajar sih, namanya masih bocah ya, yang masa-masa ngebrontak gitu, bocah-bocah rebel ya. Pasti lu pernah lah di fase ini kan, fase-fase rebel. Makanya ya Kel jadi kayak marah gitu ke Yumeria, terus ya cabut gitu kan. Ya Yumeria sebagai ibu kayak sedih lah ngeliat anaknya begitu. Malah ya dia mikir apakah dia pernah buat salah sama Kel sampai Kel begini apa gimana gitu kan. Ya biasalah ya seorang ibu. Sedangkan Leon dia malah ngomelin Luxion tuh, soalnya gara-gara Luxion Kel sama Yumeria berantem lagi. Dan lagian ya Kel juga masih bocah, jadi ya udah biarin aja nggak sih, orang cuma naikin Arrogance doang kalau kata Leon gitu kan. Tapi ya omongannya Leon malah di counter sama Luxion. Dia itu emang AI tapi dia masih punya moral. Arrogance itu robot yang Luxion bikin khusus buat Leon ngebantai musuh-musuhnya, robot perang, robot yang udah ngebantai, ngebunuh banyak orang. Jadi nggak mungkin dia ngizinin bocah polos kayak Kel yang masih nggak tahu apa-apa gitu kan naik robot yang udah ngebunuh banyak orang, udah apa ya, udah mencabut banyak nyawa orang. Yang wah gelo di sini, bijak banget ya Luxion ya. Dan Leon itu ya menerima alasannya Luxion yang masuk akal kayak gitu, karena ya balik lagi kayak gue bilang tadi, kalau Kel masih bocah polos gitu loh. Belum tahu beban hidup, belum tahu beratnya nyawa seseorang gitu kan. Nah, gara-gara kejadian itu, Yumeria di kamarnya jadi kayak sedih gitu lah. Soalnya ya dia berantem lagi tuh sama anaknya, yang bisa dibilang ya Yumeria itu ibu yang emang sayang banget lah ke anaknya. Dia selalu mikirin kondisi anaknya gimana. Cuma ya dia itu dikejutin tuh sama Ideal yang tiba-tiba nongol aja gitu loh di depannya Yumeria.
By the way, di sini lu jangan ngejudge si Kel dulu ya. Ingat loh, Kel itu sayang banget sama Yumeria. Bahkan ya dia rela jadi budak biar bisa bikin hidup ibunya itu bahagia gitu loh. Dia cuma bocah aja yang masih rebel. Kalau Kel nggak mikirin kondisi Yumeria, nggak mungkin lah dia ngebuat perjanjian sama Leon gitu kan. Nah, di lain tempat, Sergei itu lagi ngelakuin pertemuan tuh kan sama perwakilan dari kerajaan suci Rachel yang bernama Jibriniel. Mereka ngomongin banyak hal lah soal rencana mereka buat ngebunuh Leon dan ngancurin kerajaan Holford. Dan ini kenapa gue bilang kalau Leon sama yang lainnya tuh kecolongan gitu kan. Soalnya ya di sini juga ada ideal gitu loh, yang dimana ya Sergei apa ya minta dibikinin robot gitu kan sama ideal, yang dimana ya robotnya itu setara atau lebih dari arogan, saking ngebetnya gitu kan Sergei buat ngebunuh Leon. Dan ya itu udah dibikinin gitu sama ideal, yang ya bisa dibilang robot kayak Centaur gitulah, yang namanya Kai, yang kalau kata ideal ya kekuatannya setara sama arogan. Sisanya ya tergantung pilot aja, siapa yang bisa ngendaliin robotnya lebih baik ya maka dia yang menang gitu. Nah, setelah itu cerita berpindah ke Albert tuh kan, yang galau perkara anak adopsinya ya kan, yang nggak tahu diri itu, yang nggak tahu diuntung tuh ya si Sergei ya itu cabut tuh nggak pulang-pulang ya. Walaupun Sergei anak adopsi tapi ya keluarga Raul kan udah menganggap Sergei kayak anaknya sendiri gitu. Makanya ya Albert galau banget, dan sebenarnya Albert udah dapat kabar kalau katanya ya Sergei pergi buat berpetualang lagi. Tapi entah kenapa Albert punya firasat buruk soal kepergiannya Sergei. Di lain tempat, Louis lagi curhat tuh kan sama Leon perkara ya Sergei yang gak balik-balik, dan Louis di situ juga ngasih tahu soal Sergei yang udah minggat dan udah dicabut juga tuh hak warisnya, yang dengan kata lain kalau Sergei itu udah minggat dan haknya udah dicabut sebagai ahli waris, maka yang nanti bakal mewarisi keluarga Raul adalah suaminya Louis. Dan iya bisa dibilang di sini Louis kayak ngasih tahu kalau ini kayak banyak banget nih gitu loh yang ngelamar gue setelah si Sergei cabut gitu kan. Dan kenapa Louis curhatnya ke Leon yang jelas kode lah, kode minta dinikahin kan ya. Louis kan udah dapat banyak banget tawaran pernikahan tuh dari keluarga bangsawan lain, mau itu ya dari bangsawan utama Alzer ataupun bukan. Tapi ya semuanya ditolak sama Louis karena ya nggak ada yang menarik perhatiannya Louis. Dan ya udah habis denger curhatannya Louis, Leon yang sama sekali nggak peka ya kan, ya udah pulang aja ke mansionnya gitu kan. Yang pasti sampai dia malah ngelihat kelakuan goblok dari 5 pangeran idiot sama ya adenya itu ya Marie gitu kan. Ya kayak biasa lah, otak mereka agak rada-rada gimana gitu kan. Masa iya Jel beli satu set teh mahal ya, ingat ya beli satu set teh mahal nih, yang padahal Jig sendiri dari kemarin belum makan. Terus Julius ya kan beli ayam itu banyak banget, pension mereka penuh sama ayam, yang niat ya pengen diternakin di Alzer ya kan. Tapi ya siapa yang mau ngurus aja, mereka di Alzer cuma sementara, siapa yang mau ngurus kalau mereka ternakin itu ayam. Tapi ya terlepas dari itu, Leon menikmatilah kelakuan goblok para pangeran idiot itu, karena ya itu hiburan tersendiri lah buat Leon ngelihat ya kelakuan goblok dari orang-orang goblok begitu. Nah, di lain tempat Yumeria lagi di luar tuh kan, di luar mansion lah sambil mandangin langit gitu. Dia lagi down banget kan perkara ya dia suka banget berantem tuh sama Kel. Puncaknya ya tadi gitu. Yang ya Yumeria di situ kayak senyum gitu kan, tapi ya senyum-senyum sedih lah. Dan dia itu ngomong kayaknya Kel nggak pengen deh dia ada di sini. Dan abis ngomong gitu tiba-tiba matanya Yumeria tuh kayak kosong gitu kan, kayak apa ya, kayak orang kesurupan, kayak ada yang dikendalin seseorang gitu. Yang nggak lama tiba-tiba ada mobil tuh kan yang ngejemput Yumeria, dan yang nyupir ya siapa lagi kalau bukan Ideal. Ideal ngejemput Yumeria biar dia bisa manfaatin Yumeria dalam rencananya. Bahkan Ideal itu sampai ngomong puzzle terakhir dalam rencananya adalah ngebujuk Luxion. Dan oke lah, cukup sampai di sini untuk cerita kali ini. Gimana nih cowok menurut lo soal cerita kali ini? Bagus atau tidak? Coba tulis tanggapan lo di kolom komentar. Kalau lu punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan, atau bacotan-bacotan gak penting lu pada, lu juga bisa tulis lah di dalam kolom komentar. Dan ya kalau lu suka sama video kali ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu gak suka, lu juga boleh dislike. Gue gak maksa lu, kocok buat tekan tombol like. Dan jangan lupa buat ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.